Salam sejahtera, perkenalkan nama saya Sitompul Hertalentasari dengan NIM 1807874, Administrasi Pendidikan 2018. Di sini saya akan membahas pertanyaan pada bab 4 dengan tema individu dalam organisasi dalam buku Perilaku Organisasi dalam Pendidikan, penulis Dr. Cepi Triatna MPD. Saya akan menjelaskan definisi dari persepsi. Menurut Stephen Robin 2001, persepsi yaitu sebagai suatu proses yang ditempuh individu untuk mengorganisasikan dan menafsirkan kesan-kesan indera mereka untuk memberikan makna bagi lingkungan mereka. Persepsi adalah suatu proses yang terjadi dalam diri individu ketika menanggapi lingkungan melalui proses pemikiran dan perasaan yang kemudian menjadi dasar pertimbangan perilakunya. Dikutip dari buku Perilaku Organisasi dalam Pendidikan Cepi Triatna 2016, halaman 36. Dapat disimpulkan, persepsi yaitu suatu pandangan yang diterima oleh panca indera serta diberikan penilaiannya kepada pandangan tersebut. Selanjutnya yaitu pengaruh persepsi kepada perilaku seseorang. Yang pertama yaitu membentuk prasangka. Persepsi dapat membentuk suatu prasangka pada seseorang. Melalui persepsi, seseorang dapat memberikan satu penilaian atau pikiran mengenai satu hal. Prasangka yang dapat dihasilkan dari persepsi bisa saja negatif dan juga positif. Bagaimana sebuah perilaku yang dilakukan seseorang sehingga menghasilkan sebuah prasangka. Yang kedua yaitu menciptakan perasaan. Pengaruh persepsi dapat menghasilkan sebuah perasaan. Apakah perasaan itu senang, sedih, ataukah menderita? Semua itu bisa dirasakan setelah persepsi menimbulkan reaksi perasaan tentang sebuah informasi atau reaksi seseorang. Perasaan yang baik umumnya bisa memberikan efek positif dan menghasilkan sebuah semangat serta antusias dalam diri seseorang, maupun sebaliknya. Yang ketiga, yaitu membentuk pola sikap. Persepsi dapat membentuk sebuah pola sikap pada diri seseorang. Hasil dari persepsi dapat terlihat dari perilaku sehari-harinya. Apabila seseorang mempersepsikan suatu hal dengan negatif, maka perilaku yang akan dihasilkan buruk. Jika seseorang mempersepsikan suatu hal dengan positif, maka perilaku yang akan dihasilkan baik dan bermanfaat. Yang keempat yaitu menciptakan komunikasi. Komunikasi bisa terjadi akibat dari sebuah persepsi yang ada. Apabila seseorang ingin melakukan sesuatu yang ada di pikiran dan disalurkan melalui persepsi, maka ia dapat mengkomunikasikannya kepada semua orang. Komunikasi menjadi media bagi siapa saja yang ingin mengungkapkan segala keluh kesah, emosi, persepsi, perasaan, dan sebagainya. Yang kelima, yaitu menciptakan rasa ingin tahu. Hal yang bisa mempengaruhi persepsi pada perilaku seseorang, yaitu menimbulkan rasa ingin tahu. Umumnya, rasa penasaran atau keingintahuan orang itu begitu besar, terutama jika persepsinya memaksa untuk mencari tahu apakah yang sedang terjadi atau mengenai suatu berita dan informasi. Perbedaan individu dalam organisasi memberikan pengaruh yang berbeda terhadap perilaku suatu kelompok. Manusia merupakan salah satu komponen dalam suatu organisasi yang sangat penting dan penggerak organisasi. Perilaku manusia merupakan hasil instruksi antar individu dengan lingkungan. Tanpa adanya pihak yang tidak mengetahui perilaku masing-masing individu, akan memperoleh sebuah hasil keputusan yang dapat menimbulkan persoalan jangka panjang dan tidak dapat diubah lagi karena perbedaan pendapat. Manusia merupakan makhluk sosial, maka kita perlu mengadakan interaksi dengan orang lain, supaya dapat mengetahui karakteristik orang-orang yang ada di dalam organisasi tersebut. Dan individu membawa organisasi ke dalam tatanan kemampuan kepercayaan diri, pengharapan, kebutuhan, dan pengalaman masa lalunya. Selanjutnya, yaitu pendekatan-pendekatan dalam mempelajari perilaku individu. Yang pertama, pendekatan kognitif. Pendekatan ini menekankan pemahaman terhadap perilaku seseorang pada sifat mental internal, yaitu berpikir dan menimbang. Dalam pendekatan ini, perilaku dapat dikatakan timbul dari ketidakseimbangan pada struktur kognitif yang dapat menghasilkan berbagai persepsi tentang lingkungan. Dalam pendekatan ini, pengetahuan dan pengalaman individu merupakan proses mental yang disempurnakan dengan struktur kognitif yang ada.
Dalam pendekatan ini, data atas sikap, nilai, pengertian, dan pengharapan pada dasarnya dikumpulkan melalui survei dan kuesioner. Yang kedua, yaitu pendekatan reinforcement atau penguatan. Pendekatan penguatan menekankan pemahaman terhadap perilaku seseorang pada peranan lingkungan dalam kehidupannya. Lingkungan dipandang sebagai suatu sumber yang dapat menghasilkan dan memperkuat respon perilakunya. Reinforcement bersifat historis, misalnya, bagaimana seringnya dan dengan cara apa respon dapat dihargai pada masa lalu. Pendekatan ini dapat diamati lewat observasi langsung dengan pertolongan sarana teknologi. Yang ketiga, yaitu pendekatan psikoanalitis. Pendekatan ini menekankan pada peranan sistem personalitas dalam menentukan suatu perilaku. Dalam pendekatan psikoanalitis, keinginan dan harapan dihasilkan dalam ide dan kemudian diproses, dikerjakan oleh masing-masing individu. Hasil perilaku dari keputusan tersebut yaitu tentang bagaimana memuaskan keinginan dan hambatan dari perilaku manusia. Pendekatan ini menggunakan data ekspresi dari keinginan-keinginan, harapan-harapan, dan bukti penekanan dari keinginan tersebut lewat analisis mimpi, asosiasi, bebas, dan teknik-teknik proyektif. Selanjutnya, yaitu definisi multiple intelligences, atau disebut kecerdasan majemuk, merupakan kecerdasan ganda yang dimiliki oleh seorang individu. Menurut paradigma multiple intelligences Gartner 1993, didefinisikan sebagai kemampuan yang mempunyai 3 komponen utama, yakni kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi dalam kehidupan nyata sehari-hari, kemampuan untuk menghasilkan persoalan-persoalan baru yang dihadapi untuk diselesaikan, dan kemampuan untuk menciptakan sesuatu atau menawarkan jasa yang akan menimbulkan penghargaan dalam budaya seseorang. Selanjutnya, pengaruh multiple intelligences terhadap perilaku individu dalam organisasi, yaitu bahwa seseorang yang bekerja atau menjadi bagian dari suatu organisasi akan dipengaruhi oleh kecerdasan yang dimilikinya. Upaya untuk mengembangkan kinerja pegawai perlu memperhatikan kecerdasan yang dimiliki oleh setiap pegawai untuk mempermudah dalam mencapai tujuan dalam organisasi. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.